Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sanak kasadoe dimanapun kini yang dirantau, yang di rumah maupun yang sedang menonton live kini go. Langsung jolah kini go balik lo lihat dalam kegiatan simpang dakwah yang diadakan oleh PPNS Ikatan Pemuda-Pemudi Nagari Simpang yang masa balune pun lah panah diaduan. Untuk kini wak balik baca rito je bundo kandung. Sebelum lanjut, Encak wak perkenalkan Bundo kandung wak terlebih dahulu. Bundo Jasnimar Lahadi SPD. Selamat siang Bundo. Selamat siang. Dengan tema tahu jo raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Sebelum lanjut, eloklah wak memperkenalkan diri awak dulu sebagai selaku pembawa acara dalam kegiatan di PPNS ko. Yang sopan. Awak bernama Poni Putri Adha. Awak nak surang dah sana, awak di kawanannya di akak awak. Langsung je lah Kak memperkenalkan diri. Terima kasih Poni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak kasadonyo. Perkenalkan awak Titri Hartina selaku pembawa acara di kegiatan Kaliko. Yang mana lah dijalehan dek pembawa acara tadi bahwasanya tema kita pada hari ko ialah tahu juraso dibawa naik pariso dibawa turun. Nah, dengan permateri kita hari ko Bundo Jasnimar Lahadi SPD. Di siko dapat kita tahu bahwasanya raso dibawa naik pariso dibawa turun ko intisarinya bana dari adat Minangkabau. Nah, ba caranya kita baraja, kita bisa baraja ke bundo kanduang kita. Nah, tapi sekali rasanya apabila kita bahas raso dibawa naik pariso dibawa turun dengan bundo kanduang ko. Nah, mungkin langsung saja kepada Bundo bisa menjelaskan materinya tentang raso dibawa naik pariso dibawa turun. Kepada Bundo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita pada hari ko nampaknya raso dibawa naik, pariso dibawa turun ya. Jadi sebelumnya kita coba dulu menganalisa apa itu raso. Raso adalah perasaan hati seseorang. Itu kita tidak tahu kalau orang lain, dan hati kita orang tidak tahu, perasaan kita orang tidak tahu, perasaan orang kita tidak tahu. Sementara pareso adalah mampareso. Mampareso memang mampareso, tapi bukan pareso model ujian ya. Mampareso meneliti sedalam-dalamnya apa yang kita dengar dari luar itu, atau yang kita dengar lah apa kok lah sesuai, atau yang kita kerajuan apa kok lah sesuai dengan kehendak orang, ndak menyinggung perasaan orang, wajar apa kok wajar bahasa kata-kata itu kita ucapkan. Jadi dalam memperesoko bakato pepatah Minang itu mana namanya maindang diindang ditampi tareh dipilih hatah cie nan elo diambil dibawa mau pakai nan buruak kita tinggal dibawa barundiang. Jadi kalau ndak tahu raso jo pareso itu kita dikejaan ndak tahu yang jogendiang, ndak tahu rantiang kamalatiang, ndak tahu batu kamanarwang. Atau artinya itu adalah kalau bahasa kasarnya itu bahasa artinya lah dulu ya, artinya itu adalah yang dikecian ndak tahu yang jogendiang tuh ndak tahu diuntuang. Kan ada awak mengecek, ada yang perangai anak-anak atau siapapun yang kurang elok tuh dikecian ndak tahu diuntuang pajak kedoh. Kan ada bentuk itu, pernah ndak dengar itu namanya ndak tahu yang jogendiang. Sementara itu tadi kan baru raso pareso. Kini kita masukkan ke tema raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Raso dibawa naik iko makasui
segala sesuatu tindakan kita itu kita pedomani kepada syariah agama. Kalau pareso kita analisa bana kita pareso bana apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariah agama. Itu kira-kira pareso raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Makasih banyak Bunda untuk penjelasannya. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa raso dibawa naik, pareso dibawa turun tu kita berpedoman kepada syariat. Kemudian pareso tu kita memareso atau menganalisa ulang apakah yang kita lakukan tu adalah sesuai atau alun dengan syariat kita. Kemudian raso itu sendiri maksudnya adalah perasaan atau hati ya, Bunda. Kemudian pareso tu kita memeriksa atau menganalisa. Tu baa si Bunda penerapan raso dibawa naik, pareso dibawa turun pada zaman Bunda dulu waktu Bunda masih muda. Ya, kalau itu penerapan tu kalau dicaliak memang pimpinan-pimpinan wak dulu tuh memang punya itu kan pareso raso pareso kan umumnya kan dipakai oleh pimpinan kok bukan hanya seorang kepala tapi itu dari rumah tangga pun masuk. Contoh aja dek kita dulu tuh Pak Palolui. Nah, itu sangat memanfaatkan raso pareso sehingga sangat sagan wak beliau. Nya tahu baa menghadapi baa mengayomi anggota sangat tahu dilaksananya dulu tuh. Nah, itu rasoi takana dek Bunda sampai kini tapi sesudah itu ndak ada le nampak sampai kini kok menyambuang tongkat estafet dari Bang Palolui ini ndak ada sampai kini. Terima kasih Bunda. Tadilah kita dengar bahwa penerapannya waktu Bunda zaman dulu tuh atau waktu Bunda masih muda itu cara berbicara dengan orang yang itu yang lebih tuanya baa. Oh iya Bunda tambahan kalau kami yang muda-muda tuh contohnya ka guru mengaji yo bana sagan. Ka guru sekolah yo bana sagan. Sehingga pun nan diagih itu dapet dewa alun sekolah lah kami lah pandai ngaji. Di lantaran waktu memang menghormati menghargai bana punan beliau dihantar. Raso sagan menyagannya tuh Ado masih kuat. Di bawah itu tinggi dibandingkan kita ini. Dan mungkin ada tambahan dari Poni. Kasih Kak Titri. Ikonya Bunda ada pertanyaan ketia. Cara menumbuhan sikap di Gadis Minang sesuai dengan tema hari ko Bunda. Tahu jo raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Yang lah mulai hilang di masyarakat kini ko Bunda. Lah kan ada Bunda tengok kini ko kerajuan anak-anak Bunda mahasiswa kini ko Allah melaksanakan ya. Allah melaksanakan yang itu tuh bahkan kan sambil mendalami ya. Lah didalami lah beraja jadilah bisa mengimbangkan ke generasi-generasi di bawah awak ke adik-adik atau ke masyarakat di lingkungan sekitar awak. Pak Boba gang yang ikut atau kalilah sekian yang bisa kan lah banyak bertambah. Walaupun awak banyak rintangan dalam menyampainya kok. Itu biasanya tuh harus ingin maju memang harus berjuang banyak rintangan tantangan. Tapi itu tidak jadi penghalang. Ya. Jadi makasihnya Bunda awak kok harus banyak lebih ingin tahu ni ingin ayo dalam tak bisa antu aja lah Bunda ya. Kita menerima aja kita aktif proaktif malah ingin tahu keingin tahuan awak tuh. Mungkin Kak Titri ada tambahan. Ya. Terima kasih Poni. Tadi kita dengar dari Bunda kandung kita cara menumbuhannya tuh dengan Baraja Walia salah satu wadahnya sungguh indah pujiannya memuji kami. Kenyataan. Terima kasih sebelumnya Bunda, tapi mungkin kita sama-sama baraja lah timbulnya ya Bunda. Dan di sana kasadonya mungkin dapat kita tahu bukan hanya kami tapi di sana kasadonya bisa juga baraja ke Bunda atau ke banyak wadah untuk kita baraja gitu. Kemudian Bunda, baa sih pandangan Bunda ke
anak-anak milenial kini ko tentang raso jo paresonyo. Mungkin bisa Iya, menjawab. Bundo sebenarnya tidak memandang negatif ya, karena Bundo sadar tahu bahasa anak-anak kini kok memang alun, ya, alun tahu. Bahkan mungkin tidak pernah dia tahu bentuk itu. Jadi bukan ndak melaksanakan atau menghilangkan, tetapi alun wakat gue. Jadi kini kok lah mulai nampak. Ndak menganggap negatif terhadap generasi kini, karena sebab kesalahan tuh di banyak pihak. Jadi Bunda, terima kasih banyak Bunda. Mungkin gitu ya Poni, mungkin itu bukan salah kita juga, Iya. kita hanya alun tahu Iya. dan ndak diagih tahu. Bukan karena kita indak tahu. Jadi kita bisa sama-sama mencari tahu lah. Iya gitu. Ceritanya. Mungkin Poni ada tambahan? Makasih Kak Titri. Iku Bundo, ada cerita tentang selagi ada raso jo pareso di diri orang Minang ko, kemampuan orang Minang merantau banyak ke luar negeri, orang Minang ko akan murah untuk diterima, murah beradaptasi. Ba menurut Bundo? Itu betul sahabat, tapi yo yang melaksanakan, yang mempunyai raso yo pareso. Sebab saya ketujuh di orang kerajuan kan itu yang ada pareso kok lama dia ketujuh di orang. Jadi memang disenangi, ndak ada orang maila. Itu kecil Bundo tadi itu istilah sari merantau, sari bentuk bodoh nang kedua, mencaliak-caliak nang ketiga, menjual orang lain. Itu istilah walaupun memang tidak menjual gitu, tapi itulah kira-kira lebih cantik dari yang manja. Itulah kira-kira ya apa nih hebatnya orang Minangkabau Iya, dalam betul. merantau gitu. Nah, mungkin Bunda ada nasihat yang bisa disampaikan ke kami yang gadi-gadi Minangko, terutama yang di daerah kita saja, Nagari Simpang gitu. Iya. Jadi Bundo menganjurkan nasihat itu Allah tahu, bagi yang Allah tahu, laksanakanlah, kerajuanlah, bawalah generasi-generasi di bawah hawa atau simpanengan hawa melaksanakan ada istiadat yang ada di nagari hawa. Ijan kutu haso, ijan malu dicameehan terimu sajolah. Carilah dimapun ada ilmu kok. Ba kecap kan ke nagari Cina sekalipun ya. Ya, terima kasih banyak Bunda untuk penjelasannya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa raso dibawa naik pariso dibawa turun ko kita beracukan kepada syariat pariso ko kita menimbang balik apakah yang lah kita karajuan tu sesuai atau tidak dengan syariat tadi. Nah, pandangan Bunda kandung kita tercinta tadi bahwasanya indak menyalahan kita yang alun tahu. Kita hanya alun tahu, ndak diagih tahu, bukan karena kita indak tahu. Nah, kita mungkin bisa mencari tahu melalui beberapa wadah. Contohnya kita bertanya langsung ke Bunda kandung kita, atau mungkin kita bisa cari di Google yang pengaruh yang sangat besar akhir-akhir ko. Atau mungkin bisa juga dengan menonton channel kami ko setiap hari Rabu, Jumat sama hari Ahad ko, yang jadwal tayangnya diinformasikan satu hari sebelumnya di Facebook IPPN Simpang. Nah, mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan pada kegiatan kali ko. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin bisa ditutup oleh Poni Putri Adaha. Makasih Kak Titri. Makasih kepada Kak Titri, makasih kepada Bundo yang ngalah magian materi yang sangatlah banyak manfaatnya. Mungkin hanya sampai iko cerita kita hari ko sana. Jangan lupa pantau tarikh media sosial IPPNS ya sana. Sebab selama bulan Ramadan ko, insya Allah setiap hari Rabu, Jumat dan hari Minggu simpang dakwah akan selalu ada. Akhir kata, tak lebih tak kurang kecil, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.